Dipakai untuk melakukan kejahatan. Ya, nah, ijazah ini kan tidak dipakai melakukan kejahatan. Kejahatan apa? Narasi Bung Michael ini sesat. Yang saya Kok sesat? Ya. Karena barang bukti yang tidak boleh dikembalikan ke pemiliknya itu, bahwa itu adalah barang bukti yang pernah dipakai melakukan kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru. Kali ini gugatan gerombolan Roy Panci CS masalah pasal yang menjerat mereka ke MK itu ditolak oleh Hakim MK ya guys ya. Karena bukti-bukti yang mereka ajukan tidak lengkap. Ini merupakan kekecewaan bagi kubu Roy Panci ya guys ya. Tentunya kubu Roy Panci ini akan mencari cara atau mencari bukti-bukti lainnya supaya gugatan ke MK diterima guys ya. Perdebatan sengit ya guys ya antara relawan Jokowi dengan Bung Michael. Michael ini debatnya seperti anak kecil saja guys ya. Seperti anak SD, tidak berbobot dan tidak mempunyai dasar. Yang jelas narasi-narasi yang dibuat Bung Michael ini sesat semua guys ya. Tidak berdasar. Biar tidak gagal paham, kita tonton video-video berikut ini sampai dengan selesai. Misalnya pisau tadi, pisau tadi mau diminta lagi, misalkan itu pisau saya gitu ya, minta lagi dong, nggak bisa. Itu kan dipakai untuk melakukan kejahatan. Nah, ijazah ini kan tidak dipakai melakukan kejahatan. Kejahatan apa? Narasi Bung Michael ini sesat. Yang saya Kok sesat? Emang begitu bang? Yang saya katakan itu adalah, ya, ketika proses ini sudah selesai, maka pengadilan akan mengatakan barang bukti 1, 2 dikembalikan ke sini, 3, 4 ke sini, ke sini. Itu betul. Tapi sebagai pelapor, itu bukan barang alat untuk melakukan kejahatan. Memang bukan. Bukan kan? Iya. Berarti abang setuju dengan saya dong? Iya. Berarti itu boleh dikembalikan. Ya, itu hak penyidik kan? Kapanpun. Bukan hak penyidik. Hah? Itu hak pelapor untuk meminta kembali. Wah, ngaco. Itu hak pelapor untuk minta kembali. Saya kemarin Ini guys ya, melaporkan seseorang lain. si Michael ini bicaranya seperti anak kecil guys ya. Tidak berbobot. Enak aja. Ngapain kartu saya dibawa-bawa sama penyidik? Disita bukan? Tadinya mau disita, saya bilang jangan. Ah, itu kan disita. Ini saya katakan kalau sudah disita oleh bisa. pengadilan. Tidak bang, sama aja itu bang. Jadi kalau ijazah, jadi Pak Percuma Jokowi percuma dong ada penetapan pengadilan di. Oke, gini bang, kita berandai-andai aja. Nggak usah berandai, ini hukum itu hitam putih. Oke bang, berarti Pak Jokowi besok nggak bisa melamar kerja dong kalau dia mau. Kan diminta ijazah. Ya memang Pak Jokowi. Si Michael ini sangat pekok sekali guys ya. Untuk melamar kerja itu bukan ijazah, tapi yang diperlukan adalah fotokopi yang sudah dilegalisir ya guys ya. Pak Jokowi nggak akan melamar kerja lagi. Bukan itu, berarti dia tidak bisa. Gini, logikanya, kalau itu ijazah harus disita sampai proses ini selesai, yang sudah sejak 30 April sampai sekarang udah Februari lagi nih, udah mau setahun, berarti orang yang mengalami hal yang sama dengan Pak Jokowi akan kehilangan haknya untuk melamar kerja, karena ijazahnya disita penyidik. Nggak masuk akal. Saya tidak bisa merespon itu. Itu harusnya polisi atau penyidik yang bisa menjawab. Nah, itu besok tapi jangan berasumsi. Anda berdua jangan berasumsi. Itu yang saya based on data. Kita ini based on kebanyakan legal. berasumsi. Saya based on data. Data apa soal itu? Karena barang bukti saya dikembalikan oleh Tapi penyidik. bukan disita kan? Tapi tidak disita. Iya. Nah, jadi harusnya ini dicontohkan oleh kepala negara kita yang tertinggi. Dia yang harusnya menjadi panutan semua orang. Dan malah dia yang mempersulit kita selama 1 tahun ini. Nah, kemarin saat saya menerima ijazah itu 2014-2019 dari KPU RI yang tidak ditutupi sama sekali bersama Pak Bonatua, saya mengatakan kepada semua wartawan yang hadir di situ, ini adalah contoh yang sangat baik. Bagus juga kalau ditiru oleh Pak Prabowo Subianto, presiden kita yang sekarang. Bahwa beliau kan katanya punya ijazah akmil. Kita nggak pernah lihat. Oh, itu jadi dipakai sasaran berikutnya diri. Pak Prabowo nih? Bukan sasaran. Apa? Saya mau mengedukasi bahwa Pak Prabowo juga bisa kita tanyakan. Ini si Michael ini sangat bodoh sekali guys ya. Setelah ijazah Bapak Jokowi yang diulik-ulik belum selesai, selanjutnya ijazah Mas Gibran. Sekarang sudah merambat ke ijazah Bapak Prabowo Subianto guys ya. Gerombolan Roy Panci ini sangat keterlaluan guys ya. Dan sangat goblok sekali. Semua ijazah akan dikoreksi semua guys ya. Coba koreksi ijazah si Rismon itu guys ya. Kita sebagai publik punya hak yang sama menanyakan punyanya Pejabat publik kita. Ya, siapapun. Punya Pak Jokowi sama, punya Pak Prabowo sama, dan punya Mas Gibran juga sama. Tunjukkan saja deh. Kok susah sekali nunjukkan ijazah saja.
Dan kalau Pak Prabowo mencontohkan, nanti menteri Ini goblok sih Michael nih guys ya. Ada pangkat apa, hak apa dia untuk mengoreksi ijazah Bapak Prabowo Subianto guys ya. Sedangkan dia saja kayaknya masih bau kencur ya guys ya. Coba koreksilah ijazah si Rismon itu kalau memang dia hebat. Ini sudah merambat atau sudah melebar kemana-mana guys ya. Sedangkan ijazah Bapak Jokowi saja belum selesai. Bahkan penjara bagi gerombolan Roy ini sudah menanti guys ya tentunya. menteri Bapak juga nyontohkan. Ya kan? Menteri-menterinya yang sudah S3 atau doktor, profesor segala macam. Contohkanlah yang baik untuk publik sehingga kita semua membuka ijazah kita semua. Saya juga nanti ikut nunjukin deh. Abang juga ikut lah, kan tadi abang bilang Ya saya nggak abang, saya nggak ijazah nyapres. juga. Oh, abang nggak mencalonkan ya? Saya nggak nyapres. Nggak apa-apa, presenter. Ini Bapak perhatikan lagi. Nah, makanya tadi saya bolak-balik katakan lihat duduk perkara dari permohonan ya, yang terutama sudah dikabulkan. Apa sudah betul gitu ya. Ini kalau saya baca di petitumnya Bapak, di mana ini letak yang Ini menyatakan detik-detik bertentangan dengan gugatan Undang-Undang advokat Dasar ini. Roy Panji CS Itu. ditolak oleh hakim Nah. MK ya guys ya. Kemudian misalnya yang nomor 2 ini Bapak menyatakan bahwa skripsi dan ijazah yang dimiliki oleh pejabat publik ASN bukan dokumen yang dikecualikan dan dikeluarkan dari pasal 17 huruf G dan huruf H angka 5. MK punya kewenangan nggak untuk katakanlah mengabulkan petitum seperti ini? Nah, kewenangannya MK sekali lagi ini ada di sini semua Pak, di samping mulai dari Angkatan Dasar. Jadi MK pasti tidak akan mengabulkan sesuatu yang bukan kewenangannya. Mulia, panel hakim, apakah kami berkenan diberikan kesempatan agar prinsipal menyampaikan sepatah dua patah kata dalam sidang pendahuluan ini? Kalau boleh tiga-tiganya. Ini tidak lazim Pak Refli. Iya. Ya. Oleh karena itu mungkin lebih baik hadirkan sudah ada kuasa hukumnya. Apa yang mau kan sudah dinyatakan dalam permohonan ya. Kalau Hakim MK lebih cerdas guys ya daripada si pengacara Refli Kadrun ini guys ya. Soalnya kalau RRT ini orang yang sarafnya sudah putus suruh bicara di depan pengadilan maka akan jadi gaduh pengadilan guys ya dan kacau semuanya guys ya. Makanya Bapak Hakim ini sangat cerdas dan bijaksana sekali guys ya. Tidak diperbolehkan. Ini sangat malu sekali tentunya ya si Refli Kadrun ini ya sebagai pengacaranya guys ya. boleh, kalau nggak boleh apa boleh buat? Dan tidak lazim seperti itu. Oke. Pak Refli kan sudah tahu, dia ini kan kura-kura dalam perahu aja, pura-pura tidak tahu aja dia. Terima kasih para kuasa hukum yang sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sekarang sampai lagi giliran kami, hakim panel, untuk memberikan nasihat secara bergantian. Bisa dicatat dengan baik apa yang dinasehatkan, atau kalau tidak nanti akan ada rekaman persidangan ini secara komprehensif dari awal sampai akhir melalui YouTube-nya Mahkamah Konstitusi. Ini nanti kan nih jadi YouTube juga nih semuanya kayaknya yang ada di sini. Nah, bisa juga menyimak dari situ. Tapi terserah memilih saluran mana yang mau dipakai nanti. Tapi memang argumentasinya itu yang tidak kuat. Karena jangan memaksa mahkamah untuk mencarikan argumentasi, enggak. Pasal 28E ayat 3 dan pasal 28F. Dalam permohonan ini kami harus akui, tiga pasal konstitusi itu disebutkan. Tapi belum ada uraian mengapa dia bertentangan dengan pasal dalam konstitusi itu. Jadi Pak Refli misalnya, pasal 28D, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apakah semua komponen dalam norma pasal 28D ayat 1 ini harus digunakan, atau jangan-jangan bagian-bagian tertentu saja, dan itu yang harus dijelaskan kepada mahkamah. Sehingga kami nanti bisa menilai benar atau tidak norma atau pasal-pasal dalam KUHP dan yang lain itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Jadi argumentasi yang dijelaskan itu yang akan kami nilai. Jadi kalau argumentasinya tidak kuat, ya nanti tidak beralasan menurut hukum. Jangan dikira tidak ada problem misalnya, tapi memang argumentasinya itu yang tidak kuat. Karena jangan memaksa mahkamah untuk mencarikan argumentasi, enggak.
Rasanya teman-teman kita, teman-teman saya yang nanti pulang dari luar negeri pengen jadi bupati takut. Kenapa? Pak Roy nanti gugat saya. Enggak, kalau Ya kan? mereka jujur, nggak Hari ini apa-apa. kita juga tahu Pak Prabowo juga sekolahnya di luar negeri. Ya kan? Nah, kenapa? Ya, teman-teman kita yang anak-anak muda yang hari ini nggak bisa. untuk kuliah ke luar negeri itu penyetaraan course, probation, ada foundation namanya, itu wajar. Kenapa? Karena standar pendidikan kita beda. Kita sama Singapura itu A-level. Kita punya kurikulum. Nggak sama, harus disetarakan. Sama kayak kita yang jadi dokter di sini, jadi dokter di luar negeri, penyetaraan juga. Terus dibilang nggak sah. Sah-sah. Apa rasa-rasanya teman-teman kita, teman-teman saya yang nanti pulang dari luar negeri pengen jadi bupati takut. Kenapa? Pak Roy nanti gugat saya. Enggak, kalau Ya kan? mereka jujur, nggak apa-apa. Betul sekali. Teman saya pulang dari Inggris, Mas pengen Aldo. jadi presiden atau wakil Mas presiden, nggak Aldo, boleh. takut itu boleh. Itu Anak bagus. saya yang sekarang sedang Itu kuliah di luar bagus. negeri bisa mengubur Hati-hati. mimpinya jadi Hati-hati. pemimpin di Republik Iya. ini. Gara-gara dulu pernah ada namanya Pak Roy. Dibikin ribut hampir tiap hari. Enggak dulu. Ya, dan Enggak ternyata dulu. ujung-ujungnya Sekarang dan buktinya. Dan buktinya besok lagi akan saya ada, sebutkan kalau tapi ada yang nanti palsu. Enggak ada, boleh pokoknya. tapi nanti kan mabuk kita berepublik kalau kayak gitu, Mbak. Dan maaf nih kalau kayak dalam hal ini, Enggak. karena banyak sekali teman-teman saya yang juga bertanya, itu Pak Roy Suryo ngapain? Gua nggak bisa jadi bupati, Mencari bro. kebohongan orang. Gua nggak bisa jadi wali kota, Gampang bro. kan? Gampang Gua kan? nggak bisa jadi Kalau dia apa-apa nih. jujur nggak apa-apa. Dia sudah diverifikasi berkali-kali. Enggak, oleh kita lembaga bukan penyiaran, semua yang KPU, berbohong. Bawaslu, sengketa di MK, masih juga bermasalah. Ya kalau seandainya Pak Roy mempermasalahkan, ya kita akan hadapi. Mantap sekali, Mas Aldo. Kalau seandainya Pak Roy, Hadapi. kalau Pak Roy jualan buku, mudah-mudahan nggak laku. Makasih. Kami kembali sesaat lagi. Saya apa Pak? Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Kenapa? Kenapa kalian ribut? Kan saya nggak ngomong apa-apa. Benar. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Saya bukan Prabowo apa takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Nggak ada itu. Pak Jokowi itu tidak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke, aku hopeng sama beliau kok takut. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Tudingan ijazah Rismon Sianipar palsu berimbas pada Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi yang dicatut oknum dalam video hoax viral di media sosial X. Diketahui, unggahan dikali menarasikan bahwa Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi menyatakan ijazah milik ahli digital forensik Rismon Sianipar adalah palsu. Masaki mengklaim bahwa Kedutaan Besar Jepang di Jakarta akan melaporkan kasus ini ke Mabespore. Namun, berdasarkan hasil penelusuran menggunakan fitur Google Image Reverse, foto di unggahan itu identik dengan cuplikan dari video yang diunggah akun resmi Instagram Jepang Embassy Indonesia pada 17 Agustus tahun 2024. Faktanya video itu berisi ucapan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dari Duta Besar Jepang. Diketahui, respon menjadi sorotan karena dianggap memperkuat narasi bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu dengan pendekatan forensik digital berbasis font dan detail script seal. Namun, Rismon sendiri dituduh memiliki ijazah tak resmi dan bukan lulusan dari Yamaguchi. Hal inilah yang memicu informasi bohong beredar. Untuk meluruskan hal itu,
Kedubes Jepang melalui akun resmi Instagram @jpnambisiendoniastia menegaskan bahwa kabar mengenai respons Dubes Masaki terkait isu ijazah palsu itu hoax. Dalam pernyataannya, Dubes Masaki tidak pernah memberikan klarifikasi maupun respons serta pendapat mengenai isu yang sedang beredar dalam bentuk apapun di platform manapun. Maka dipastikan unggahan video Kedubes Jepang yang menyebutkan ijazah Rismon Sianipar palsu adalah hoax. Diketahui, Rismon yang terus-terusan menyerang Jokowi mendapatkan kritikan dari Roin Teguh yang menguliti karya ilmiah dan ijazah Rismon dari Universitas Yamaguchi, Jepang. Roin Teguh yang seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang mengecek ijazah Rismon di Yamaguchi University dan menemukan kejanggalan. Biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa itu apakah mampu atau tidak. Namun, prosiding milik Rismon Sianipar yang ditulis tahun 2006 merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu prosiding. Prodising itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Jelasnya, Roin Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar, dan hasilnya tidak ditemukan di Yamaguchi University. Polisian ini mau direformasi atau dibubarkan? Saya jawab dibubarkan. Karena apa? Karena memang sudah kotor, buruk. Bukan karena kepolisian di bawah, tapi memang karena jenderal-jenderalnya kotor, busuk. Itu guys ya, si mulut besar Rismon yang berbau comberan ini, dia bicaranya ngawur guys ya, menebar fitnah kemana-mana guys ya. Si Rismon padahal ijazah si Rismon ini dinyatakan palsu guys ya, dan si Rismon masih mengulik-ulik ijazah Bapak Jokowi guys ya. Ini namanya maling teriak maling ya guys ya. Saya kasih contoh. Stres si Rismon ini guys ya. Dialah otak rekayasa barang bukti digital. Dia mantan Kapolri. Terus bagaimana jajaran di bawahnya? Kalau mantan Kapolri saja sudah otak rekayasa. Alhamdulillah beliau ini bisa menjajak komunikasi. Ngomongnya habis jemur pagi, lupa pulang, nggak parah pulang. Jadi insya Allah kami akan angkatkan. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang peduli untuk orang lain. Berkah barokah, panjang umur dan afiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia memang terbuat dari tanah, tapi yang satu ini kayaknya dari tanah sengketa ya guys. Hobinya framing narasi, rajin memelintir fakta. Jadi jangan heran kalau nanti hukumannya malah lebih berat dari tuntutan jaksa. Fakta dan data sudah bicara jelas, tapi bukannya sadar diri, malah terus menggiring opini palsu ke publik. Pada sidang Citizen Lawsuit di Solo, ya, ada seorang yang diakukan sebagai teman KKN-nya Jokowi. Ini fakta loh ya, ibu-ibu. Dia tanya, oke, kenal dengan orang namanya Jack. Begitu tunjukkan foto yang tadi, foto orang berkumis tadi, ya, foto orang pakai kacamata tadi, ini siapa? Nggak tahu itu siapa. Udah selesai. Nada bicaranya kayak orang stres ya guys ya. Joko Widodo ya. Nah kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya. Pengen lain daripada yang lain, itu biar keren gitu ya, Jack gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah Jack, benar-benar Jack, bukan yang lain. Pak Jokowi gimana kalau Pak dipanggil Jack itu responnya? Positif. Suka berarti ya? Suka. Demikianlah guys ya video-video singkat ini setelah disimpulkan bahwa gugatan Roy Panji CS masalah pasal-pasal yang menjerat mereka ditolak oleh Hakim MK ya guys ya. Dan si Panji ini merasa sangat kecewa sekali guys ya. Terima kasih telah menonton video-video ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, umur yang panjang, dan dimudahkan di segala urusan, dan dimudahkan rezekinya ya guys ya. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.